Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas atau mengisahkan kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Daik. Sungai Daik yang ada di Kabupaten Lingga di Kepulauan Riau. Bagaimana kisah legenda asal-usul dari Sungai Daik ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Sungai Daik adalah sebuah sungai yang terletak di selatan Pulau Lingga di Kabupaten Lingga di Kepulauan Riau. Selain itu, Daik juga merupakan nama sebuah wilayah yang terdiri dari kampung-kampung yang berada di antara Sungai Daik dan juga Sungai Tanda. Secara keseluruhan, wilayah Daik merupakan kelurahan Daik. Adapun terkait dengan Sungai Daik ini, ada sebuah kisah legenda yang terkait dengan asal-usul terciptanya Sungai Daik, dan berikut adalah kisah lengkapnya. Dikisahkan, beratus tahun silam, ada seorang pemuda bangsawan Malaka yang berlayar menggunakan sampan untuk mencari daerah dan pulau-pulau kosong yang ada di sekitar Selat Malaka. Pemuda tersebut bertujuan untuk memperluas wilayah kerajaan Malaka. Pemuda bangsawan tersebut bernama Megat Kuning, yang merupakan keturunan dari Megat Sari Rama. Sekian lama berlayar, melewati lautan dan beberapa pulau kecil. Akhirnya, ia menemukan suatu pulau yang lebih besar daripada pulau-pulau sebelumnya yang telah ia temui. Pulau tersebut sangatlah menarik perhatiannya karena dari kejauhan tampak sebuah gunung yang tinggi menjulang. Gunung ini sangat berbeda daripada gunung-gunung yang pernah dilihatnya. Puncak gunung memiliki 3 buah cabang. Jika diperhatikan seksama, 3 cabang tersebut menyerupai seekor naga. Megat Kuning sangatlah takjub akan pulau tersebut. Bersama dengan beberapa orang pengawal yang menyertai perjalanannya, ia mengelilingi pulau tersebut untuk mencari jalan agar masuk ke pulau tersebut. Setelah beberapa jam mengitari pulau, Megat Kuning dan juga rombongannya kemudian merasa putus asa karena ternyata pulau yang memiliki gunung yang sangat aneh itu ternyata amat sulit untuk dimasuki dan juga dijelajahi. Namun demikian, Megat Kuning masih berusaha untuk mencari jalan. Berkali-kali ia pun mencoba, tetapi selalu gagal karena pulau tersebut dikelilingi hutan bakau dan juga hutan parepat yang sangat tebal dan juga besar. Dalam merasa putus asanya, pemuda yang terkenal dengan kekerasan hatinya itu kemudian kembali ke Malaka untuk mencari bantuan agar bisa menerobos pulau tersebut yang dianggapnya sangat istimewa dan juga aneh tersebut. Setelah beberapa hari berlayar, sampailah mereka di Malaka. Megat Kuning kemudian menemui Sultan Malaka dan menyampaikan atas kisah perjalanannya. Yang mulia, dalam perjalanan mengarungi lautan, kami menemukan suatu pulau yang sangat aneh. Di pulau tersebut terdapat satu gunung yang memiliki 3 cabang di puncaknya. Tapi, yang mulia, pulau itu sangatlah sulit untuk kami masuki, ujar Megat Kuning melaporkan kepada Sultan. Sultan mendengarkan penjelasan Megat Kuning dengan seksama. Sesekali kepalanya mengangguk-ngangguk. Jari-jari tangannya saling bersilang dan digunakannya untuk menopang dagunya. Keningnya sedikit berkerut. Tampak garis-garis kebijaksanaan dari raut wajahnya. Apa yang membuat kalian tidak bisa masuk ke pulau itu, wahai Megat Kuning? Tanya Sultan kemudian. Hutan bakau dan hutan perepat sangatlah lebat, sang Sultan. Sementara jumlah kami tidaklah begitu banyak, sehingga sulit untuk merambah masuk.
ujar Megat Kuning menjelaskan kepada Sultan. "Lantas, apa rencana kalian selanjutnya?" tanya Sultan kembali. Megat Kuning pun kemudian menjelaskan maksudnya untuk meminta bantuan kepada Sultan akan sudi kiranya untuk menambah jumlah pengawal untuk dibawanya ke pulau tersebut. Dalam pikiran Megat Kuning, hutan bakau yang menutupi jalan masuk ke pulau tersebut akan sangat mudah untuk dirambah jika jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya. Mereka akan bergotong royong untuk menebang hutan tersebut. Di sisi lain, akhirnya Sultan pun menyetujui permintaan Megat Kuning tersebut. Kemudian, beliau memerintahkan panglima kerajaan untuk memilih sejumlah pengawal yang akan dibawa oleh Megat Kuning ke pulau aneh yang telah dimaksud. Dan keesokan harinya, mereka pun berlayar kembali dari Malaka dengan menggunakan kapal yang lebih besar, karena pelayaran kali ini membawa lebih banyak pengawal beserta keperluan mereka selama di pulau nantinya. Sesampainya di pulau tersebut, Megat Kuning mulai mencari tempat yang agak jarang hutan bakaunya. Ia kemudian mulai mengerahkan para pengawal untuk menebang pepohonan dan membuat jalan menuju daratan. Para pengawal kemudian mulai bekerja. Setelah beberapa lama menebang pepohonan itu, mereka pun terkejut bahwa di belakang hutan bakau tersebut terdapat sebuah sungai yang menuju ke arah hulu. Mereka pun berpandang-pandangan dan kemudian bertanya kepada Megat Kuning. "Wahai tuanku, apa yang harus kami lakukan, tuanku?" tanya pengawal. "Kita akan beristirahat malam ini di sini dan menunggu besok hari untuk menyusuri pulau ini kembali," jawab Megat Kuning dengan tegasnya. Malam pun mulai turun. Sinar matahari perlahan menjauh dari hutan tempat mereka beristirahat. Hanya cahaya obor yang menerangi perkemahan mereka. Sesekali angin menggoyangkan api di puncak obor. Dan pada malam itu, Megat Kuning kemudian bermimpi bertemu seekor buaya putih yang merupakan buaya penunggu sungai tersebut. Di dalam mimpinya, ia melihat buaya putih itu sangat marah kepadanya. "Wahai manusia, apa yang kau lakukan di daerahku?" tanya buaya dengan nada marah. "Aku ingin mendirikan kerajaan Melayu di sini," jawab Megat Kuning dengan tegasnya. "Urungkan niatmu, wahai anak muda," kata sang buaya. "Tidak, tidak," teriak Megat Kuning. Lalu Megat Kuning pun terbangun. Ia berpikir dan memahami mengapa buaya tersebut tidak mengizinkannya mendirikan kerajaan di pulau tersebut. Antara mengurungkan dan melanjutkan niatnya untuk membangun suatu kerajaan di pulau tersebut, akhirnya Megat Kuning mengambil keputusan untuk terus melanjutkan keinginannya walau apapun resiko yang akan dihadapinya kelak. Dan keesokan harinya, Megat Kuning beserta rombongannya menyusuri sungai tersebut. Di tengah perjalanan, kapal yang mereka naiki kemudian membentur suatu benda yang dikiranya sebatang kayu. Megat Kuning pun memerintahkan pengawalnya untuk memeriksa keadaan. Dan alangkah terkejutnya, para pengawal melihat seekor buaya putih raksasa yang ada di samping kapal Megat Kuning. Seketika Megat Kuning teringat akan mimpinya tadi malam. Ia sedikit ketakutan dan kemudian berjalan menuju haluan kapal. Di depannya, seekor buaya putih tengah menatapnya dengan tatapan marah. "Kenapa engkau tidak mendengarkan perkataanku, wahai anak muda?" tanya sang buaya. "Aku bukan tidak mendengarkan perkataanmu, buaya, tetapi aku sudah bertekad
ingin mendirikan kerajaan Melayu di pulau ini?" jawab Megat Kuning dengan lantangnya. Sang buaya pun akhirnya marah mendengar perkataan Megat Kuning tersebut. Dengan menggunakan ekornya yang panjang dan juga besar, buaya tersebut seketika menyerang kapal Megat Kuning. Semua awak kapal langsung panik karena tidak menduga akan mendapat serangan secara tiba-tiba. Melihat keadaan yang kurang baik tersebut, Megat Kuning memberanikan diri untuk berunding dengan buaya putih yang sedang kalap tersebut. "Wahai buaya putih, aku ingin meminta satu permintaan kepadamu," seru Megat Kuning. Buaya putih kemudian berhenti menyerang kapal. "Apa permintaanmu?" tanya sang buaya. "Aku harap kau tidak mengganggu para pengawalku, karena mereka tidak tahu permasalahan kita. Sebagai gantinya, aku tantang kau bertarung denganku," lanjut Megat Kuning sambil bercicak pinggang di atas kapalnya. "Kalau itu maumu, aku akan kabulkan. Jika kau kalah, kau harus meninggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali lagi," kata sang buaya. Lalu Megat Kuning pun turun dari kapal. Dengan menggunakan sampan, ia pun menuju ke arah buaya. Megat Kuning kemudian menghunuskan pedang ke arah buaya putih tersebut dan seraya berkata, "Ayo kita mulai." Dan Megat Kuning kemudian menyerang buaya dengan pedangnya. Buaya pun terus mengelak serangan Megat Kuning tersebut. Lambat laun, Megat Kuning merasa kelelahan karena tak satu pun serangannya mengenai sang buaya. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan buaya untuk menyerang balik Megat Kuning. Buaya kemudian mengibaskan ekornya yang besar ke arah Megat Kuning. Megat Kuning kemudian berusaha untuk mengelak dari ancaman ekor buaya yang mungkin dengan satu kali pukul bisa menumbangkan dirinya. Pertarungan semakin sengit. Buaya terus menyerang dengan cepatnya. Tetapi serangan buaya tidak ada yang berhasil mengenai sang pangeran Malaka tersebut. Buaya putih pun mulai kewalahan. Akhirnya ia pun menyerah. "Aku akan memberikanmu izin untuk menempati tempat ini, tetapi dengan satu syarat," kata buaya putih. "Apa syaratmu?" tanya Megat Kuning. "Kau melihat sungai ini kan? Sungai ini adalah sungai yang terbaik di daratan ini. Tetapi karena pertarungan kita tadi, sekarang sungai ini menjadi rusak dan penuh tanda-tanda bekas perkelahian di kiri dan kanan sungai ini. Maka dari itu, aku memberikan kau sebuah syarat. Kau harus membuat sungai yang lebih baik daripada sungai ini," kata sang buaya. "Baiklah, aku terima persyaratanmu, wahai buaya," sambut Megat Kuning dengan nada penuh kemenangan. "Tapi apabila kau gagal, kau harus pergi dari pulau ini," lanjut buaya lagi. Megat Kuning pun menyetujui persyaratan dari sang buaya putih tersebut. Kemudian buaya putih pun pergi meninggalkan Megat Kuning. Sepeninggal buaya, Megat Kuning kemudian berpikir akan bagaimana caranya mencari cara untuk membuat sungai yang lebih baik daripada sungai tersebut. Dengan ditemani beberapa pengawal, Megat Kuning kemudian menyusuri tepian sungai. Mereka melihat banyak ditumbuhi pepohonan besar dan kecil. Sebagian pepohonan kecil yang merupakan semak-semak telah rusak akibat perkelahian antara buaya putih dan juga Megat Kuning. Sejenak, Megat Kuning kemudian terdiam di depan sebatang pohon yang berukuran paling besar. Kemudian ia mengambil pedangnya dan memberi tanda pada batang pohon tersebut. Untuk selanjutnya, sungai tersebut kemudian diberikan nama dengan sebutan Sungai Tanda. Di sisi lain,
Megat Kuning kemudian meninggalkan sungai tanda tersebut. Ia mulai mengelilingi pulau untuk mencari tanah yang mudah untuk digali. Ia pun pergi ke hulu sungai tersebut dan menemukan tempat yang baik untuk digali dan juga dijadikan sungai. Namun, karena jumlah pengawalnya tidaklah mencukupi untuk menggali daratan menjadi sungai, rombongan Megat Kuning berniat untuk kembali ke kerajaan Malaka dan meminta bantuan para pengawal dengan jumlah yang lebih besar daripada yang sekarang ini. Dan keesokan harinya, Megat Kuning pun kembali ke Malaka. Setelah mengarungi lautan beberapa lamanya, rombongan Megat Kuning sampailah di pelabuhan Malaka. Tanpa menunggu hari esok, Megat Kuning segera menghadap Sultan dan menyampaikan maksud dan tujuannya kembali ke kerajaan untuk kedua kalinya. "Wahai tuanku, hamba perlu lebih banyak pengawal untuk membantu," ucap Megat Kuning di hadapan Sultan seraya bersimpuh dan mengangkat tangannya yang ditangkupkan di depan wajahnya. "Berapa orang yang kau perlukan, Megat Kuning?" tanya Sultan. 200 orang, tuan," jawab Megat Kuning. "Apa?" Sultan sangat terkejut mendengar jumlah pengawal yang diminta oleh Megat Kuning. "Untuk apa pengawal sebanyak itu?" tanya Sultan lagi. "Ampun tuan, hamba diberi syarat oleh penunggu pulau tersebut. Jika ingin mendirikan kerajaan di pulau itu, maka hamba harus membuat satu sungai," jawab Megat Kuning sambil kembali mengatup kedua telapak tangannya. Sultan tidak perlu berpikir dua kali untuk mengabulkan permintaan Megat Kuning, karena beliau sangat tahu siapa Megat Kuning. Seorang pemuda yang berpikir matang dalam setiap keputusannya. "Pengawal, siapkan pasukan sebanyak 200 orang untuk membantu Megat Kuning," perintah Sultan. Setelah mendapat bantuan dari Sultan, Megat Kuning pun kembali berlayar ke pulau yang dijumpainya beberapa waktu lalu. Ternyata pulau itu telah membuatnya benar-benar jatuh hati. Setiba di pulau, Megat Kuning langsung memerintahkan pengawalnya untuk menggali di tempat yang telah ditetapkannya pada saat kedatangannya yang lalu. Mereka dengan semangat gotong royong mulai menggali daratan tersebut. Awalnya, pekerjaan mereka berjalan dengan mudah, tetapi beberapa hari setelah mereka menggali, hujan lebat dan juga angin ribut datang sehingga melongsorkan sungai yang hampir jadi tersebut. Galian yang hampir menyerupai sungai tersebut dengan sekejap mata tertutup dan rata dengan tanah. Megat Kuning menjadi bingung dengan kejadian tersebut. Wajah-wajah yang lelah dan juga putus asa dari ratusan pengawalnya membuat Megat Kuning menjadi iba. Tapi walau bagaimanapun, sungai itu harus siap karena ini syarat dari buaya putih penunggu pulau tersebut. Megat Kuning tidak mau pulang dengan kehampaan dan juga kesia-siaan. Kemudian, ia pun mengerahkan seluruh pengawalnya untuk kembali bersemangat untuk menggali tanah yang sudah roboh. Megat Kuning pun ikut serta menggali tanah. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha untuk membuat sebuah sungai. Usaha yang mereka lakukan akhirnya berbuah manis. Akhirnya, sungai itu pun selesai. Hujan sudah berhenti sedari tadi. Bentangan tanah yang sudah digali membentuk sebuah lubang besar yang ternganga begitu saja di hadapan mereka. Megat Kuning berdiri berkacak pinggang di salah satu ujung lubang. Kemudian, selanjutnya ia pun kembali bingung bagaimana mengisi air ke dalam sungai yang telah digalinya bersama para pengawalnya. Ia pun kemudian memutuskan untuk mengalirkan air laut ke dalam sungai tersebut. Tetapi semuanya sia-sia karena sungai kembali mengering begitu saja.
Ia terus berpikir mencari cara untuk mengisi sungai itu dengan air, sehingga benar-benar menjadi sebuah sungai. Namun, karena hari sudah mulai gelap, Megat Kuning dan juga seluruh pengawalnya memutuskan untuk beristirahat. Tubuh-tubuh letih berbaring begitu saja. Tidak ada satupun yang menghiraukan tempat di mana mereka tidur. Tanah terlihat begitu empuk untuk tubuh yang kelelahan karena seharian menggali tanah. Malam itu, Megat Kuning kembali bermimpi, dan di dalam mimpinya ia menggali salah satu ujung sungai itu lebih dalam sehingga keluar air yang sangat deras dari dalam tanah. Bukan main, akan senangnya Megat Kuning begitu melihat lubang raksasa yang telah mereka gali. Bukan main senangnya Megat Kuning begitu melihat lubang raksasa yang telah mereka gali. Dengan cepat sudah dipenuhi oleh air. Sekarang lubang itu sudah membentuk sebuah sungai dengan air yang sangat jernih. Dan keesokan harinya, begitu terbangun dari tidur malamnya, Megat Kuning langsung menuju ke ujung sungai. Ia teringat dengan mimpinya semalam. Ia pun langsung menggali bagian atasnya, dan tidak lama kemudian keluarlah air dari dalam tanah. Megat Kuning lalu mengayunkan cangkulnya. Air semakin banyak keluar dari dalam tanah. Megat Kuning terus menggali. Semakin ia menggali, semakin banyak air yang keluar, sehingga tidak lama kemudian sungai tersebut dipenuhi oleh air. Kejadian ini sama persis dengan yang terjadi di mimpinya tadi malam. Dan Megat Kuning sangat senang atas kejadian tersebut. Ia pun kemudian memanggil seluruh pengawalnya. "Pengawal, pengawal!" teriaknya gembira. "Coba kalian lihat, usaha kita tidak sia-sia. Sekarang lubang itu sudah dipenuhi air dan kini menjadi sungai," ujar Megat Kuning dengan penuh gembira. Karena rasa bahagia yang melingkupi diri mereka, tak satu pun dari mereka mengetahui kedatangan sang buaya putih. "Kau telah berhasil membuat sungai yang lebih baik daripada sungaiku. Maka mulai hari ini kau boleh membangun kerajaanmu dan meneruskan keturunanmu di sini," kata sang buaya dengan suara berat. Beberapa orang yang berada di depan buaya terkejut mendengar suara itu. Tiba-tiba mereka segera menjauh. Tapi tidak demikian dengan Megat Kuning. Ia malah mendekati buaya seraya mengucapkan ucapan terima kasih. "Terima kasih buaya putih," kata Megat Kuning bersahabat. Buaya putih hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian segera memutar tubuhnya pergi menjauhi Megat Kuning dan juga para pengawal. Megat Kuning kemudian memberi nama sungai tersebut dengan nama Sungai Baik. Sungai Baik yang berarti karena keadaannya lebih baik daripada sungai lainnya yang ada di daratan itu. Dan kemudian setelah dilihat-lihat dengan seksama, wilayah Sungai Baik sangat baik untuk dijadikan pemukiman penduduk. Kemudian disebutlah Sungai Baik, sehingga lama-kelamaan Sungai Baik tersebut kemudian berubah nama menjadi Sungai Daik. Ya, Sungai Daik yang namanya terkenal hingga saat ini. Adapun wilayah sekitaran Sungai Tanda juga dijadikan pemukiman penduduk. Adapun selanjutnya, Megat Kuning dan juga keturunannya kemudian menjadi penguasa di wilayah Lingga yang kini berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, itulah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Daik. Sungai Daik yang ada di Pulau Lingga, di Kabupaten Lingga, di Kepulauan Riau, yang dulu namanya menjadi Sungai Baik dan seiring waktu dikenal dengan nama Sungai Daik. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda asal-usul dari gunung yang ada di Kabupaten Lingga, yaitu
Gunung Lingga. Juga beberapa kisah legenda lainnya, baik itu terkait asal-usul sungai maupun asal-usul gunung yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.